Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Siap belajar matematika? Materi kita kali ini masih persamaan linear satu variabel atau PLSP, yaitu tentang penerapan PLSP dalam soal cerita. Kompetensi dasar KD pengetahuan 3.3 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. KD keterampilan 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Tujuan pembelajaran: siswa mampu 1. Mengubah kalimat soal menjadi kalimat matematika. 2. Menentukan penyelesaian PLSP pada soal cerita. Sebagai awal pembelajaran, jawablah pertanyaan berikut. Mengukur jumlah detak jantung. Pada mulanya, peneliti tertarik untuk menemukan keterkaitan antara detak jantung seseorang dengan usia. Pengendalian atau pengaturan detak jantung diperlukan untuk alasan-alasan tertentu seperti pencegahan terhadap risiko jantung koroner. Salah satu cara untuk memperbaiki detak jantung adalah berolahraga. Pada tahun 1971, seseorang peneliti detak jantung membuat rumus umum untuk menentukan rata-rata banyak detak jantung maksimum seseorang tiap menitnya. Rumus tersebut sebagai berikut. Rata-rata detak jantung maksimum seseorang tiap menit sama dengan 220 dikurang T, dengan T adalah usia seseorang. Misalkan usia X adalah 30, maka rata-rata maksimum detak jantungnya adalah 190 kali. Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 1999, seseorang ilmuwan dari Rusia membuat rumus baru untuk menentukan banyak detak jantung maksimum seseorang dalam kaitannya dengan usia. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Rata-rata detak jantung maksimum seseorang tiap menit sama dengan 208 dikurang 0,7 T dengan T adalah usia. Dalam kenyataannya, ternyata penggunaan rumus lama dan rumus baru terjadi perbedaan yang signifikan. Ketika yang digunakan sampel adalah seseorang muda, misalnya, maka hasil yang tampak adalah terjadi penurunan dari rumus lama ke rumus baru. Sebaliknya, jika yang dijadikan sampel adalah usia tua, maka akan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pertanyaan: menurut kalian, usia berapakah agar pengukuran detak jantung baik menggunakan rumus lama maupun rumus baru mendapatkan hasil yang sama? Jawabannya, rumus lama sama dengan rumus baru, atau 220 dikurang T sama dengan 208 dikurang 0,7 T, sehingga didapat T sama dengan 12 dibagi 0,3 sama dengan 40. Jadi, agar pengukuran detak jantung baik menggunakan rumus lama maupun rumus baru dan hasilnya sama, maka sampel yang digunakan haruslah berusia 40 tahun. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan konsep matematika, di antaranya persoalan bisnis, pekerjaan, dan sebagainya. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu diperhatikan langkah-langkah berikut. 1. Pemahaman terhadap permasalahan tersebut. 2. Menerjemahkan permasalahan tersebut dalam bentuk kalimat matematika atau persamaan. 3. Menyelesaikan persamaan tersebut. 4. Memeriksa hasil penyelesaian dengan mengaitkan pada permasalahan awal. Ingatlah: 1. Jumlah A dan B ditulis A tambah B. 2. Selisih A dan B ditulis A kurang B. 3. Kuadrat A ditulis A pangkat 2. 4. Jumlah kuadrat A dan B ditulis A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. 5. Selisih kuadrat A dan B ditulis A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. 6. Kuadrat jumlah A dan B ditulis A ditambah B dipangkatkan 2. 7. Kuadrat selisih A dan B ditulis A kurang B dipangkatkan 2. Perhatikan contoh soal dan penyelesaian berikut. 1. Jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah 60. Tentukan bilangan yang kedua. Jawab. Contoh bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya.
Contoh dua bilangan ganjil berurutan 1 dan 3 atau 3 dan 5 atau 5 dan 7 atau yang lainnya. Dua bilangan ganjil berurutan yang kita pilih harus berjumlah 60. Misal bilangan ganjil yang pertama A, maka bilangan ganjil yang kedua adalah A ditambah 2. Dari kalimat jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah 60, bilangan ganjil yang pertama adalah A dan bilangan ganjil yang kedua adalah A ditambah 2, maka kalimat matematika dari permasalahan tersebut adalah A ditambah 2 sama dengan 60. A ditambah 2 sama dengan 60, suku sejenis adalah A dan A. Jadi 2A ditambah 2 sama dengan 60, di mana operasikan suku sejenis menjadi 2A ditambah 2 dikurang 2 sama dengan 60 dikurang 2. Karena kurangkan kedua ruas dengan 2. Menjadi 2A sama dengan 58. Kemudian bagi kedua ruas dengan 2. Menjadi A sama dengan 29. Di mana A adalah bilangan ganjil yang pertama. Karena bilangan ganjil yang kedua adalah A ditambah 2 dan nilai A adalah 29, maka A ditambah 2 sama dengan 29 ditambah 2 sama dengan 31. Jadi bilangan ganjil yang kedua adalah 31. Contoh soal kedua. Suatu kolam renang berbentuk persegi panjang memiliki lebar 7 kurangnya dari panjangnya dan keliling 86 meter. Tentukanlah ukuran panjang dan lebarnya. Jawab. Engkawal memisalkan panjang sama dengan X meter, lebar X kurang 7 meter, dan mensubstitusi panjang dan lebar ke dalam rumus keliling persegi panjang, yaitu keliling sama dengan 2X ditambah 2 dikalikan X dikurang 7, menjadi 86 sama dengan 4X dikurang 14. Dengan mendekatkan suku sejenis, maka didapat nilai X sama dengan 25, di mana X sama dengan panjang 25 meter dan lebar menjadi 25 dikurang 7 meter sama dengan 18 meter. Contoh soal ketiga. Umur ibu 3 kali umur anaknya. Selisih umur mereka adalah 26 tahun. Tentukan umur masing-masing. Jawab. Misalkan umur anaknya X tahun, maka umur ibunya 3X tahun. Selisih umur mereka 26 tahun. Jadi persamaannya adalah 3X dikurang X sama dengan 26 menjadi 2X sama dengan 26 dan X sama dengan 13. Jadi umur anaknya 13 tahun dan ibunya 3 kali 13 tahun sama dengan 39 tahun. Contoh soal keempat. Jumlah 3 bilangan ganjil positif yang berurutan adalah 21. Tentukanlah ketiga bilangan tersebut. Untuk contoh soal yang keempat ini hampir sama dengan contoh soal yang pertama. Jawabannya adalah, kita misalkan ketiga bilangan ganjil berurutan itu adalah N tambah 2, N tambah 4, sehingga notasi aljabarnya adalah N ditambah 2 ditambah N ditambah 4 sama dengan 21. Dengan mendekatkan suku-suku sejenis menjadi 3N ditambah 6 sama dengan 21. Sehingga N menjadi N sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Jadi ketiga bilangan ganjil berurutan itu adalah 5, 7, dan 9. Untuk pemahaman kalian tentang materi kali ini, kerjakan latihan soal berikut. Kerjakan soal di buku paket halaman 295 nomor 6 serta halaman 298 nomor 4 dan 5. Demikian penjelasan Ibu kali ini tentang penerapan PLSP pada soal cerita. Semoga penjelasan materi kali ini bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.